Diusahakan ada yang ini kepalanya harus lurus ke monitor, punggungnya itu kalau memang ininya enak untuk disandar, kita nempel aja. Kakinya nggak boleh tergantung atau misalnya kita lipat kayak gini bisa silang serta kita ya begini ya. Kemudian yang saya tahu dari kebiasaan teman-teman saya di relawan TK, mereka kurang tidur. Biasanya mereka kalau ada proyek mereka begadang. Makanya tidurnya harus seperti kucing. Diusahakan kita harus benar-benar memperhatikan istirahat. Yang pertama, walaupun cuma 1 jam sampai 2 jam, diusahakan istirahat yang kita lakukan itu benar-benar berkualitas. Jangan sampai kita tidur tapi pikiran kita masih berfungsi. Jangan sampai seperti itu. Yang pertama, kalau tidur diusahakan lampunya itu harus redup. Jangan terlalu terang. Kemudian yang kedua, ponsel harus dijauhkan. Jangan misalnya disimpan di belakang bantal atau di pinggir. Itu bisa menyebabkan terjadinya radiasi ke otak dan menyebabkan terjadinya tumor. Kenyaman bisa laki. Di lemari kalau bisa 1-2 meter. Jadi kalau misalnya pokoknya dijauhkan. Di silent ya Pak Sulwan, di silent. Walaupun misalnya walaupun di silent ya itu kan, tapi yang jadi masalah itu jaringan dari si kartunya. Jaringannya kan tetap penuh gitu. Jangan naik gak pernah lakukan itu mah sok wengi. Siapa bisiku siapa tidur ya tidurnya benar-benar benar-benar enak. Kita bisa baca buku yang ringan aja 15 menit, bukan misalnya bacaan yang ringan, bukan bacaan misalnya kerjaan baca dulu nanti itu kan tambah stres ya. Jadi bacaan kayak bacaan yang ringan setelah yang terakhir itu diperhatikan juga kualitas kasurnya. Pertama harus bersih, nggak boleh acak-acakan ya. Drink ya itu lah. Aku masuk silu udah kayak drink bisa. Tidak boleh ngopas. Nah ini tinggal itu. Radiasi dari handphone. Kalau contoh gitu kan, teman-teman di rumah. Ini radiasi yang bisa dihasilkan dari handphone atau telepon lama misalnya, tidur handphonenya dekat dengan kita, itu bisa menyebabkan terjadinya kematian jaringan di otak dan jual handphone. Nah, penyakit yang bisa terjadi bagi para pengguna teknologi mau laptop ataupun komputer ya. Yang pertama itu pembukuan berkurang. Kalau misalkan sekarang kita tidak sedang tidur. kita tidak sedang tidur handphone. Kan bisa menggunakan dengan dia. Tidak tidur. Untuk wanita diusahakan jangan disimpan di saku simpan. Disuruh mes. Gentaran. Goib. Biasanya ini, biasanya kalau keluar di saku lancingan. Biasanya masyarakat umum itu menganggap satu hal yang berbeda
salah ya. Ketika kita menyimpan handphone di sini, ada telepon bergetar. Ada handphone bergetar ya, misalnya ada telepon atau SMS. Nah, si radiasi dari getaran sama signal itu bisa menyebabkan terjadinya kematian jaringan pada payudara dan menyebabkan terjadinya kanker payudara atau tumor mungkin. Itu Tapi kan ada ini apa? Ada pengobatan dengan cara magnetik. iya, itu tapi tetap Pak itu mencegah tapi tidak benar-benar 100% mencegah. Jadi Jadi nggak apa-apa. laki-laki tahu nyimpen di mana tuh? Pak Asep mah kita harus kenal Kalau pami. untuk laki-laki kita kita- boleh menyimpan di saku celana. Antena itu jadi dua. Kalau buat laki-laki biasanya sinar radiasi dari handphone tadi ya Pak. AA lupa. Jangan ngantri belum. Kenalkan saya Andri. Ya, radiasi dari tadi ya handphone tadi bisa menyebabkan mandul. Terus bosan Tiru aja. Itu bisa menyebabkan kualitas sperma yang dihasilkan nanti itu jelek. Cinta. Nyatanya tirunya. Nah, itu buat laki-laki. Kita lanjut lagi. Gimana? Terus. Bagaimana? Di tas ya, yang Pak, di dibahas tas. itu ya pakai tas atau dipegang gitu. Pakai baju doang ya. Apa namanya di handphone bawaan? Handphone, kalau bilang sama pocket phone. Asik. Kalau Tanya dong. Siapa namanya? Tahu ya? Pengkop. Pendek ya? Kalau radiasi tetap ada Pak, tapi paling tidak itu mencegah dari yang tadi radiasinya korban masih bisa dipanen. Misalnya tadi pakai yang magnet buat mencegah radiasi. Kalau dipegang handphone kayak gini ditambahin sinyal itu kan ditambahin magnet itu lebih bagus daripada walaupun disimpan di sini pakai magnet itu tidak mencegah 100%. Jarang Aja. Lanjut. Nah ini penyakit yang tadi. Nah ini pembekuan pembuluh vena. Biasanya anak informatika itu sukanya duduk di laptop ya, duduk depan laptop berjam-jam. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya pembekuan pembuluh vena di kaki. Biasanya kebanyakan Varises. bisa varises, bisa gini. Ketika duduk berlama-lama, darah yang harusnya ngalir ke atas itu tertahan. Jadi yang ngalir ke atasnya cuma sedikit, sisanya numpuk. Penumpukan itu bisa menyebabkan terjadinya pembekuan darah. Lebih parahnya lagi, pembekuan darah tadi naik ke atas, masuk ke paru-paru, menyebabkan kematian jaringan di paru-paru. Nanti ke paru-paru bisa sampai hingga dan lain sebagainya. Saya yang laptop di. Abila. Jadi Bisa yang laptop di. Jadi diusahakan sampai ke laptop paling tidak 1 sampai 2 jam sekali kita jalan-jalan istirahat. Pakai laptop sebagai. Jadi kita suruh jalan-jalan. Gua aja tadi 1,5 menit sebutin nanti sampai keruan ini. Terus yang kedua CPS ini biasanya mengganggu pada mata. Nah biasanya matanya merah, penglihatannya jadi kabur, kemudian perih, bisa Culing. ingat Juli kalau lihat cewek cantik, Pak. kemudian LSI atau Repetitive Strain Injury ini terjadi pada otot-otot sama otot-otot kaki misalnya, pundak, pinggang, bisa pegel, bisa nantinya sakit pinggang. Urat kejepit. Bisa menyebabkan urat kejepit biasanya kalau kalau urat kejepit itu biasanya lebih banyak terserang di tulang belakang karena biasanya duduknya kayak gini itu kan lama ya ketika gini si tendon yang ada di tulangnya itu keluar jadi
tidak boleh begitu. Korban sih nama. Kemudian kalau stres udah pasti ya biasanya kerjaan atau apa, dan si stres ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Yang pertama batu ginjal, karena kenapa sampai terjadi batu ginjal? Yang pertama orang yang duduk depan laptop ini biasanya jarang berdiri ya, terus jarang minum. Biasanya kalau dia udah fokus sama kerjaan dia malas buat berdiri dan ngambil apapun. Banyak minum tapi yang rokok. Diharuskan itu rokok bukan diharuskan ya, lebih baik. Sebaiknya kalau disediakan di meja itu air putih, kita harus banyak mengkonsumsi air putih. Kemudian jika memang kita ingin ke kamar mandi, kemudian yang pasir atau ember itu sama angkat duduk kayak pemukul pena. Jadi ketika kita duduk, aliran darah yang buat ke bawah itu nggak ada, jadi bisa menyebabkan baiknya ambeien. Kalau katarak sama iritasi mata itu udah pasti itu akibat dari radiasi ketika kita melihat cahaya. Kemudian kelainan tulang belakang akibat tadi posisi duduk yang tidak baik. Kemudian tumor otak karena radiasi. Salah satu contohnya. Kalau yang atas itu katarak. Kalau yang bawah ini namanya cat pecahan monitor namanya. Kalau yang bawah ini kelainan tulang belakang akibat posisi duduk yang tidak baik. Neng, itu kerja sama kita Pak. Kalau yang ini bengkak, ada juga pokoknya. Ini terjadi karena tadi pemukulan pembuluh darah BCT ini bisa menyebabkan jadinya seperti ini. Elson tanya Elson gede gitu. Nah ini. Sampai kan jukir deh gitu Kak. Tuh duduk di sekolah habis di gimana lihat. Harus duduk. Cara lain nih buat menjaga kesehatannya biar yang tadi itu terhindar. Yang pertama, hindari stres dalam berpikir positif. Yang kedua, olahraga. Itu senang kontak. Siap. Nggak perlu yang berat-berat ya. Senang. Jalan-jalan gitu ya. Lari satu. Neng gawe lagi jalan-jalan nggak sore. Kita sore lagi ngomong kuahe. Kemudian jaga kebersihannya juga. Kemudian jangan lupa yang paling penting selalu berdoa. Pasukan tumpang ya. Tadi ya olahraga teratur. Kemudian kita juga untuk mengetahui apa kita sehat atau tidak, diusahakan pantau berat badan. Dipantau ya berat badannya. Minimal 1 bulan 1 kali biar kita tahu apakah berat badan kita bagus, kita kelebihan kolesterol atau apa. Kemudian ini yang harus porsi makannya tadi menjaga kalau pas hati sempurna itu udah nggak ada ya, yang diganti sama gizi seimbang. Jadi apa yang kita makan biasanya kalau orang Sunda itu makan lepet 5 aja itu belum katanya belum makan gitu, sebelum makan nasi. Nah Nasi kita. Itu orang bumbulah. Timbal. Nah diusahakan ya, diusahakan jangan seperti itu. Jangan Pak. Sehari ini untuk satu hari sehari yang di atas itu protein dari kacang-kacangan. Sehari itu 2-3 porsi. Tuh. Kacang-kacangan. Kacang kedelai, tempe, 2-3 porsi. Jadi sekali makan kita makan tahu 1.
Abis saya ngomong neng satu tahu. Neng kemarin tahu pula turina kayak 10 Minimal gitu ya. Misalnya hari pertama tahu, besoknya ada kacang, besoknya lagi ada tempe, pokoknya. murah. Kemudian hari untuk yang mempunyai penyakit tertentu gitu kan, ada yang dihindari dan ada yang diperbolehkan. Kemudian untuk proteinnya ini ada ikan, ada lemak, untuk lemak hewaninya ada ikan, bisa dari telur, bisa dari keju. Nah ini juga sama 2 sampai 3 porsi. Kemudian untuk sayurannya ini lebih banyak, 3 sampai 5 porsi sehari. Buat buah-buahannya juga sama. Jadi sehari minimal kita harus makan buah-buahan. Gak usah yang mahal, misalnya tomat itu juga kan buah-buahannya. Terong juga. Main apa buahnya ada? Istri Pak Ustad. Pak Ustad. Istri Pak Ustad ada. Tanyakan dulu. Istri dosen agama ada. Kalau misalnya untuk karbohidratnya Maklum Pak, di sini rame kalau kapan juga.